Bab 143. Akhir dari awal. Mama, Papa, Ayah, Bunda, tolong Nana. Teriak Galena panik. Suaranya nyaris pecah oleh tangis. Tak lama setelah teriakannya, bel pintu terdengar. Dengan langkah tergesa, Galena membuka pintu. Mama, Bunda. Panggilnya cepat begitu pintu terbuka. Sayang, kenapa? Tanya Mama Sera dan Bunda Ana bersamaan. Wajah mereka langsung berubah cemas melihat raut Galena. Kak Dava pingsan. Bun. Jawab Galena tergagap, wajahnya pucat penuh rasa bersalah. Astaga! Teriak mereka berdua hampir bersamaan, langsung berlari melewati Galena dan menuju kamar. Astaga, panas banget badannya. Seru Bunda Ana panik, meletakkan telapak tangannya di dahi Dava. Ya, tolong telepon Lian. Pinta Bunda Ana, air matanya mulai mengalir. Ayah Ferdi tanpa banyak bicara langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lian. Kenapa bisa seperti ini? Tanya Mama Sera dengan nada kecewa. Matanya menatap tajam ke arah Galena. Galena menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar pelan. Maaf. Lirihnya nyaris tak terdengar. Gak kamu kasih ASI? Tanya Mama Sera tepat sasaran. Nadanya terdengar geram. Galena hanya bisa menggeleng, semakin menunduk. Astaga, Nana, kamu tuh udah tahu suami kamu gak bisa tanpa ASI. Kenapa malah gak kamu kasih? Mama Sera menghela napas panjang. Matanya menyipit menahan amarah. Mama tahu kamu lagi kesal sama Dava, tapi jangan sampai abaikan kesehatannya. Tangis Galena pecah. Ia jatuh berlutut di lantai sambil menutup wajahnya. Hiks, maaf. Maaf. Bunda. Udah, jangan dimarahin terus. Ujar Papa Hendra yang sedari tadi diam, kini mendekat dan menenangkan istrinya. Mama tuh cuma kesel. Pak, udah tahu suaminya gak boleh telat ASI, malah dibiarkan begitu aja. Sahut Mama Sera, masih belum bisa menahan kekesalannya. Papa Hendra menghela napas panjang lalu mendekati Galena dan menarik tubuh putrinya ke dalam pelukannya. Udah, gak apa-apa. Jangan nangis lagi. Ya, ini bisa jadi pembelajaran buat kamu. Lain kali, jangan sampai lalai lagi. Maafinan, Hiks, maaf. Ayah, Bunda. Isaknya dalam pelukan Papa Hendra. Ayah Ferdi ikut mendekat, mengelus puncak kepala Galena dengan lembut. Gak apa-apa. Nah, iya, sayang. Bunda ngerti kok. Tapi sekarang bantuin Bunda ambil kompres dulu, ya. Ucap Bunda Ana lembut. Tetap tenang meski matanya masih berkaca-kaca. Galena mengangguk cepat dan berdiri, mengusap air matanya sambil bergegas ke kamar mandi. Tak lama kemudian, ia kembali dengan wadah berisi air dan handuk kecil. Ia menyerahkannya pada Bunda Ana yang sudah duduk di tepi ranjang. Dengan penuh kasih sayang, Bunda Ana mulai mengompres dahi Dava. Galena berjongkok di samping tempat tidur, menatap tangan Bunda Ana yang penuh ketelatenan itu merawat suaminya. Hatinya teriris oleh rasa bersalah. Tiba-tiba, suara baling-baling helikopter terdengar dari atas mansion. Semua menoleh ke arah jendela. Tak lama kemudian, Lian datang bersama Opa Andrew, Oma Diana, dan para orang tua serta anak-anak muda lainnya. Mereka turun dari helikopter yang baru saja mendarat di helipad atas mansion. Ini kenapa? Tanya Oma Diana begitu masuk ke kamar dan melihat Dava terbaring lemah. Papa Hendra segera mendekati beliau dan menggeleng pelan. Biar Lian periksa dulu. Lian segera membuka tas medisnya, dibantu asistennya. Semua keluar dulu, biar saya periksa dengan tenang. Ujarnya. Mari keluar terlebih dahulu. Timpal Opa Andrew,
menuntun semuanya meninggalkan kamar. Namun, Galena, Bunda Ana, Ayah Ferdi, Papa Hendra, dan Mama Sera tetap tinggal di dalam, menemani Lian selama pemeriksaan. Galena duduk diam di samping tempat tidur, menatap wajah pucat Dava yang membuat hatinya semakin mencelos. Raut wajah Lian yang berubah-ubah saat memeriksa membuat kecemasannya semakin menjadi. Beberapa menit kemudian, Lian menyelesaikan pemeriksaan dan mulai memasang infus di tangan Dava. Semua mendekat. "Gimana keadaannya?" tanya Ayah Ferdi. Lian menghela napas. "Kondisinya cukup buruk, terutama lambungnya yang iritasi karena seharian ini nggak ada asupan ASI." Galena menunduk, hatinya seolah diremuk rasa bersalah. "Tapi tenang, sekarang sudah aman. Infus ini akan membantu menstabilkan keadaannya," lanjut Lian. "Kedepannya, tolong jangan sampai telat lagi kasih ASINya," tambahnya, menatap tegas pada Bunda Ana. Bunda Ana mengangguk pelan. "Kami mengerti." Begitu Dava sadar, pastikan dia langsung minum ASI. Ini obat-obatannya. Diminum setelah makan, ujar Lian sambil meletakkan resep di atas nakas. "Makasih, Yan," ucap Ayah Ferdi. "Ih, kayak sama orang asing aja, ya," jawab Lian sambil terkekeh kecil. "Lagian, ini anak tubuhnya aneh. Udah segede itu, masih aja ketergantungan ASI. Gimana lagi, udah takdir," lirih Bunda Ana dengan senyum tipis. "Tok, tok, tok. Apakah sudah selesai?" Suara Opa Andrew terdengar dari balik pintu. Mama Sera membukakan pintu. "Sudah selesai, Dad. Mari masuk." Kamar kembali dipenuhi orang-orang. Wajah mereka semua tampak lega. "Tumbang juga tuh bocah. Pasti gara-gara didiamin Nana, nih," goda Leo iseng. "Kamu ini, jangan berisik," kau tegur Mami Hira sambil tertawa kecil bersama yang lain. "Gimana keadaannya?" tanya Opa Andrew. "Sudah lumayan membaik, tinggal tunggu dia sadar dan panasnya turun," jawab Bunda Ana. "Syukurlah." Setelah beberapa saat, Galena berdiri dan menatap semua yang hadir. "Karena sudah masuk waktu makan malam, sebaiknya semuanya makan dulu. Kak Dava biar aku yang jaga. Bunda juga ikut jaga," besahut Bunda Ana. "Ano juga," seru Ano tiba-tiba, memeluk kaki Bunda Ana. Bunda Ana tersenyum dan mengangkat Ano ke pangkuannya. Namun Galena kemudian mengambil tangan Bunda Ana dan menggenggamnya erat. Matanya serius. "Bunda, makan malam dulu dan istirahat, ya. Kak Dava biar aku yang jaga. Aku janji gak akan lalai lagi." Bunda Ana menatap mata Galena, lalu menoleh saat Ayah Ferdi menepuk pelan pundaknya. Baik. Bunda percaya sama kamu," ucap Bunda Ana lembut. "Ya sudah, mari kita ke ruang makan. Makan malam untuk Nana biar diantar maid," ujar Oma Diana, mengajak semua keluar kamar. "Ayo, Yan," ajak Ayah Ferdi kepada Lian dan asistennya. Sebelum keluar, Mama Sera kembali menatap Galena. Dava yang masih terlelap. Ia mengelus wajah suaminya dengan lembut. Tangannya gemetar. "Kakak, maaf," bisiknya lirih. "Abisnya kakak ngeselin sih." Ia berbaring perlahan di sisi Dava, memeluk tubuh hangat itu dengan hati yang penuh penyesalan. Ia terdiam mengamati wajah pucat suaminya ini. "Kapan bangun?" bisiknya lirih. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian kamar yang sepi, hingga akhirnya terdengar suara ketukan di pintu. "Tok, tok, tok." "Nona, saya mengantarkan makan malam." Terdengar suara lembut seorang maid dari luar.
Galena perlahan bangkit dari posisi berbaringnya dan berjalan menuju pintu. Ia membukanya dengan tenang dan menerima nampan makanan yang disodorkan. "Terima kasih, Bi," ujarnya sopan. "Sama-sama, Nona. Kalau begitu saya permisi dulu." Pamit sang maid sambil membungkuk hormat, lalu berjalan menjauh. Galena kembali masuk ke dalam kamar dan meletakkan nampan berisi makanan di atas nakas kecil di samping ranjang. "Tak. Nah." Suara serak Dava terdengar pelan, memanggilnya. Galena sontak menoleh, terkejut melihat suaminya yang kini sudah membuka mata dan menatapnya dengan sayu. "Kakak!" Lirik Galena, matanya langsung berkaca-kaca. Ia segera menjatuhkan diri berlutut di samping tempat tidur, menatap Dava penuh haru. Dava tersenyum tipis. Tangannya yang lemah terangkat, mengelus pipi Galena dengan lembut. "Maaf, sayang," bisiknya penuh penyesalan. Galena menggeleng cepat, air matanya jatuh membasahi wajah. "Hiks, kakak enggak salah, aku yang salah. Sampai bikin kakak sakit," ucapnya sesenggukan. "Udah, jangan nangis ya. Sini, naik," ujar Dava pelan sambil mengusap air mata Galena dengan jemarinya. Dengan perlahan, Galena berdiri dan duduk di tepi ranjang. Namun belum sempat ia bicara lagi, suara perutnya tiba-tiba berbunyi nyaring. Kruk! Galena mengerjapkan mata, lalu tersenyum polos. "Hehe, lapar?" ucapnya dengan wajah lucu. Dava ikut tersenyum. "Makan dulu, sayang. Kakak juga makan ya? Aku suapin," ucap Galena antusias. Senyumnya mereka. "Aku nggak mau makan. Mau Nen aja," balas Dava dengan mata berbinar penuh harap. Galena mendengus manja sambil mencemberut. "Harus makan dulu, baru boleh Nen." Dava menyerah, tertawa kecil. "Baiklah," jawabnya pasrah namun lembut. Galena segera membantu Dava duduk perlahan. "Shh," desis Dava pelan, satu tangannya memegangi perut. "Kak, mana yang sakit?" tanya Galena panik. "Perut aku sakit rasanya," jawab Dava pelan, menahan nyeri. Galena menunduk, wajahnya terlihat penuh rasa bersalah. "Maaf, ini semua gara-gara aku," ucapnya lirih. "Kamu nggak salah," ujar Dava menenangkan. "Tapi kakak ngeselin sih," lanjut Galena dengan wajah cemberut yang imut, membuat Dava tertawa kecil. "Udah, ayo makan dulu," ucap Dava sambil mengusap kepala Galena dengan penuh sayang. Galena mengambil mangkuk berisi bubur hangat dan menyuapkannya ke mulut Dava dengan sabar. Setelah Dava menelan, ia mengambil suapan makanan untuk dirinya sendiri. Begitu seterusnya beberapa kali hingga Dava menggeleng pelan, menolak suapan berikutnya. "Udah, sayang, aku udah kenyang," ucapnya pelan. "Sedikit lagi," bujuk Galena. Dava tetap menggeleng. "Mau Nen?" pintanya dengan wajah manja dan mata berbinar. Galena menghela napas sambil tersenyum geli. "Minum obat dulu," sahutnya sambil mengambil obat dan memberikannya pada Dava. Dava dengan cepat meneguknya. "Sebentar ya, aku beresin dulu," ujar Galena seraya membawa nampan bekas makan keluar kamar. Langsung menyibak kaos piyama Galena, memperlihatkan dua gundukan kenyal yang penuh ASI. Tanpa ragu, ia langsung melahap salah satunya dengan penuh semangat. Galena mengelus pipi hangat Dava pelan. Matanya menatap lembut suaminya. "Pelan-pelan, Kak, sakit," pintanya lirih. Dava hanya melirik Galena sekilas, lalu memperlambat ritmenya, menuruti permintaan sang istri.
Sambil terus mengamati wajah imut Dava yang menyusu seperti bayi, Galena memainkan rambut halus Dava penuh kasih, sesekali mengecup ubun-ubunnya. Kakak tahu nggak? Kakak itu curang. Ucap Galena tiba-tiba, membuat Dava menghentikan hisapannya. Plak! Curang? Tanya Dava bingung, menatap Galena dengan alis terangkat. Iya, masak baru didiemin sehari aja udah sakit. Aku jadi nggak bisa marah-marah lagi. Ngeselin banget tau nggak? Sahut Galena cemberut. Dava tertawa pelan. Itu takdir. Sayang, jadi kamu nggak boleh diemin aku terus-terusan. Tapi nggak adil. Kakak kemarin marah-marah, bentak aku segala. Tapi aku nggak boleh marah. Protes Galena kesal. Dava tersenyum dan mengelus pipi cabi istrinya lembut. Maaf ya, sayang. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Aku nggak suka. Ujar Galena masih dengan wajah cemberut. Iya, nggak gitu lagi. Janji. Jawab Dava sebelum mengecup bibir Galena singkat. Galena tersipu. Ya udah, mau nen lagi nggak? Dava tak menjawab. Ia langsung kembali melahap dada Galena yang satu lagi. Shh, ganti yang satunya. Kak, udah sakit banget. Pinta Galena. Plak. Gara-gara kamu diemin aku seharian, bukan cuma aku yang sakit. Tapi kamu juga malah kesiksa karena asinya nggak dikeluarin. Ujar Dava jujur. Galena mendengus pelan. Kesal karena tahu suaminya benar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Hanya terdengar suara hisapan Dava yang lembut, menenangkan. Galena terus menatap wajah suaminya yang perlahan tertidur. Namun masih menyusu lembut seperti bayi yang tak ingin berpisah. Ia tersenyum kecil dan mengecup kening Dava. Good night bayi gede nena. Bisiknya penuh cinta. Tak lama, Galena pun ikut terlelap dalam pelukan Dava, dengan dada yang sesekali masih terasa hangat karena hisapan manja dari sang suami. Malam itu, semua permasalahan di antara mereka akhirnya terselesaikan dengan cara yang tak biasa, namun justru sangat mereka perlukan penuh kehangatan, kejujuran, dan kasih sayang yang datang dari kedalaman hati. Untuk malam ini, Dava dan Galena bisa tidur dengan damai, saling memeluk erat, dalam rengkuhan cinta yang kembali utuh, setelah sempat retak oleh emosi. Di balik pertengkaran, air mata, dan kesalahpahaman, mereka akhirnya memahami bahwa cinta sejati dan kasih dalam pernikahan bukanlah sekadar permainan hati. Ia adalah komitmen. Sebuah keharusan untuk saling kembali meski sempat tersesat oleh amarah dan gengsi. Karena pada akhirnya, rumah bagi mereka bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap. Rumah adalah satu sama lain. Tempat untuk bersandar, menyembuhkan luka, dan tumbuh bersama dalam suka maupun duka. Dengan tangan yang saling menggenggam dan hati yang kembali menyatu, malam itu menjadi saksi bisu bahwa cinta mereka tetap bertahan. Bahwa sebuah pertengkaran yang lahir dari permainan kecil pun tak akan mampu mengalahkan rasa sayang yang begitu besar di antara mereka. Dengan tawa, air mata, pelukan hangat, dan bisikan cinta yang tak pernah usang, kisah ini pun mencapai akhirnya. Bukan akhir dari cinta mereka, tapi akhir dari satu babak untuk membuka lembaran baru yang lebih indah, lebih dewasa, dan jauh lebih bermakna.